Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua, teman-teman yang ada di dunia ini, dunia nyata maupun alam gaib dan di planet manapun berada. Kami masih di daerah Sukabumi, tepatnya berada di Taman Kota. Banyak cerita-cerita yang ada di sini. Menurut salah satu narasumber kami, saat dia sedang berlatih motor, saat maghrib-maghrib, pernah ada penampakan sosok hitam. Apakah kita akan menemukannya malam ini? Bagaimana menurut Panggu? Kita kebetulan ada teman kita yang kebetulan indigo juga, jadi mungkin beliau bisa membantu kita menguak misteri yang ada di sini. Oke, siap. Kebetulan saat ini kita berada bersama dengan Kang Ferry yang bisa lah atau indigo melihat sesuatu seperti itu. Mari, Kak Ferry. Ini teman-teman, Kang Ferry ini bisa disebut indigo. Jadi nanti Kang Ferry akan menjelaskan sebetulnya di tempat ini ada apa aja dan seperti apa. Apakah memang sama menurut yang kita dapatkan dari narasumber atau memang misalkan Kang Ferry punya pandangan tersendiri. Nanti Kang Ferry yang menjelaskan. Mbak Kang Ferry, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry, teman-teman semua di sini. Saya di sini mau menjelaskan dengan sedikit ilmu yang saya punya. Saya bukan pakar spiritual, tapi mungkin sedikit bisa merasakan. Jadi sedikit bisa menjelaskan juga. Jadi ada sosok apa aja, Mas Ferry, yang berada di sini yang terlihat? Untuk sosok yang di pohon ini yang terdekat dengan kita, tadi ketika kita datang, ada yang menyambut kita, Kang. Sosoknya seperti apa tuh? Sosoknya seorang wanita. Seorang wanita. Terus ketika pembicaraan terus berjalan, dari arah sana ke sini ada sejenis harimau berwarna hitam. Harimau berwarna hitam. Seperti macan kumbang. Seperti macan kumbang. Tepatnya dari arah sini. Dari arah sini. Jadi ada harimau hitam, guys. Nah, ini energinya semakin terasa. Di titik ini. Kenapa terasa? Ini dengan versi saya. Ya. Badan ini semakin dingin. Semakin dingin. Hawanya semakin dingin. Seperti kita masuk ke suatu tempat yang daerah dingin. Iya. Ini menurut pandangan saya, Kang. Iya. Nah, ini. Di sini kalau kita semua bisa lebih peka, di sini tuh ada sosok nenek yang dekat pohon ini. Ini dekat kita. Nah, pas ini di depan kita. Jadi beliau itu penunggu sini apa bagaimana? Nenek ini bisa dibilang masih kumpulan gaib yang ada di sini, mungkin tepatnya jin ya. Iya. Yang berbentuk nenek. Tepatnya di sini. Beliau bertanya dengan versi bahasa Indonesianya tuh, ada maksud apa kita semua ke sini? Jadi memang banyak Kang Ferry di sini tuh makhluknya ya. Sementara ini yang baru mendekat dan yang saya rasakan baru nenek ini. Yang mencoba bertanya sama kita, berkomunikasi, ada maksud apa untuk datang ke sini. Seperti itu. Dan beliau pun ikut menunjukkan jalan ya. Jalan yang entah maksudnya apa, beliau menunjukkan jalan sama kita untuk terus mengikuti dia. Kita ikutin coba gimana? Boleh? Nah, ini semakin besar teman-teman semua energinya. Karena semakin dingin di badan sayanya. Iya. Untuk energi semakin dingin itu, Kang Ferry, maaf ya, ini lebih ke negatif apa positif, Kang Ferry, sebetulnya? Ini gimana ya?
Ini tapi lagi dan lagi dengan versi saya, Kang Teguh. Kalau dibilang negatif, saya nggak berani bilang negatif, dan untuk bilang positif juga saya nggak berani bilang positif. Karena yang menjadikan energi di tempat ini positif atau negatif itu dari bangsa kita sendiri, dari bangsa manusia sendiri yang menjadikan tempat ini hawanya negatif atau positif. Iya. Ini tergantung pemikiran kita masing-masing. Ya, dan dari bekas-bekas perbuatan manusia sendiri yang pernah melakukan aktivitas di sini. Oh iya. Pernah dengar juga sih Kang Ferry bahwa di tempat ini tuh ya pernah dipakai tempat-tempat seperti itulah. Ya. Mungkin karena tempatnya terpencil atau apa. Nah di sini tempatnya di sini sampai ke titik ini, Kang. Ya. Di sini hawanya mengecil. Oh, berarti yang besar itu di area sana. Area tadi ketika kita berjalan ke sini. Pusat energinya di sana gitu ya. Di sini nenek itu sedikit menjelaskan bahwa pernah ada aktivitas semacam apa ya kalau bahasa sekarang anak muda tuh pembulian. Oh, tapi dilakukan oleh kaum Hawa. Di daerah sini nih, tepatnya titik ini. Beliau laporan pada saya di titik ini ada bangsa kita yang pernah melakukan kekerasan terhadap kaum Hawa juga. Hawa dengan Hawa. Jadi itulah teman-teman, bahwa suatu tempat dianggap atau bisa menjadi seperti ini, atau banyak ceritanya dulu itu karena ulah kita juga sama manusia berbuat negatif atau apa, sehingga makhluk yang begitu jadi betah ya Ferry atau gimana? Jadi beliau terkadang menyampaikan sama saya yang tadi ya, sosok seorang nenek yang tadi bahwa yang menjadikan tempat ini negatif atau positifnya sebenarnya beliau tuh menyampaikan gara-gara bangsa manusia juga, bukan oleh bangsa jin gitu ya. Dan teman-teman sekalian juga saya sedikit menerangkan ya, adapun perwujudan yang saya rasakan baik berupa binatang atau nenek atau kakek itu hanya kamuflase dari bangsa jin itu sendiri untuk merubah bentuk dirinya. Pada dasarnya mereka memang jin real. Karena mereka memang jin real dan mereka bisa berubah menjadi apa yang kita pikirkan. Mau kita eksplor lagi kan? Boleh. Maka yang emang kerasa oleh Ferry ada sesuatu. Emang tempatnya agak ini ya, agak rimbun, keripik gitu. Memang tempatnya ini banyak pohon-pohon teman-teman. Kita dikelilingin pohon, banyak yang bilang taman kota. Nah untuk di sini teman-teman, lagi-lagi dengan versi saya, mohon maaf kalau ada perbedaan pendapat. Ini yang saya rasakan secara batin ya. Di sini tuh sosok seorang ibu yang lagi menggendong anak. Tepat di sini, yang duduk dan beliau menghadap ke sana. Jadi ngadep ke kita ini di sini. Nah, ngadep ke Kang Teguh sama Kang Yogi. Beliau tidak bereaksi, tidak bertanya sesuatu, hanya duduk di sini dengan anaknya. Kita lanjut lagi. Nah, itu kalau bisa terdengar oleh kita semua ya. Tadi udah ada yang betul, ada yang mencoba memberitahu eksistensinya melalui gesekan batu mungkin ya. Lebih melempar ya. Lebih melempar. Di sini tangkap kamera apa enggak tadi? Di sini hawanya semakin membesar juga. Kang Teguh, Kang Yogi ya. Nah, di sini apa Kang Teguh bisa merasakan sedikit bulu kuduk agak berdiri? Ini dari mungkin 10 langkah ke belakang Kang Ferry udah terasa. Betul. Dan semakin sekarang makin terasa ya. Iya betul. Tadi saya mau ngobrol sebetulnya cuman ini. Nah, untuk di sini yang saya rasakan juga ada sosok seorang kakek. Beliau menamakan dirinya wallahu a'lam bishawab, karena mereka pun bisa
berbohong juga. Ya. Dia menamakan dirinya Kisapta. Kisapta. Kisapta di sini. Jadi apa dia menceritakan sebagai apa dia atau apa gitu? Oh iya, saya coba terangkan juga. Di titik ini gerbang. Jadi di sini ada 2 blok. Gerbang goib. Ibaratin ini satu RW tapi beda RT. Oh. Jadi di sana misalkan RT 2, Ya, di sini RT 3. Kalau RT di sebelah sana kebetulan mungkin sosok seorang nenek tadi, ketua RT-nya disederhanakan juga ya bahasanya, dan untuk di sini kakek ini. Beliau Kisapta tadi yang mengaku namanya Kisapta itu. Iya, ya. Beliau sama menanyakan kedatangan kita di sini. Beliau agak tegas. Intinya mungkin masuk ke teritorial dia. Kita bangsa manusia, dia bangsa yang tidak memiliki fisik. Dia menanyakan, intinya ada apa? Dan itu wajar saja dilakukan. Seperti kita masuk ke kawasan yang kita belum pernah jajaki ya. Beliau pasti melihat kita. Untuk blok yang ini, Kang Ferry, Ya. cuman kakek ini aja kan memang banyak nih di belakangnya. Di sini di belakangnya banyak. Entah ada cerita urban legend apa ya. Dari puluhan tahun ke belakang di sini, cuman saya mendengar suara-suara jeritan seperti minta tolong. Di sebelah ini, belakang ini. Di belakang tembok ini. Oh, di belakang tembok ini. Ya, seperti banyak suara-suara yang minta tolong. Banyaknya itu yang minta tolongnya suara dari perempuan. Karena ini apa ini tuh pabrik. Ini pabrik. Oh. Ya, yang ini. Sudah lama terbengkalai ya? Udah lama sih, agak lama. Sekarang dipakai disewa-sewakan untuk pabrik dadakan gitu, musiman. Nah, menurut ini ya, menurut cerita salah satu narasumber kita bahwa dia pernah berlatih kendaraan motor yang tadi saya ceritakan, dan di sini melihat sesosok hitam besar. Sebetulnya izin saya menjelaskan, untuk sosok yang ada di atas itu lagi dan lagi saya ceritakan dengan versi saya. Mohon maaf kalau ada perbedaan teman-teman semua yang sedang melihat channel ini. Ini tuh sosok hanya wajah dan kepala saja. Jadi hanya wajah dan kepala saja. Dalam artian wajah kepala gitu, berbentuk kepala full, tapi badannya tuh nggak ada, Kang. Badannya nggak ada. Badannya nggak ada di atas ini tuh. Tepat ini yang di center ya, atau? Di center ini ya. Oh. Besar apa memang ukuran normal, Kang? Besar. Ya, kelihatan wajahnya saja, dan jadi cuman kayak apa ya, boneka kepala gitu. Oh iya. Nah, dan di sini tuh yang saya rasakan juga mulai mendekat seperti bangsa-bangsa siluman ya tepatnya. Mulai mendekat ke apa? Oh, oke. Daerah mendekat ke daerah kaki kita. Dan jinnya itu melata. Lagi ngedekat kita semua, mereka turun dari atas. Yang duduk tadi di sana ada yang saya bilang itu ada sosok seorang perempuan yang menggendong anak. Dia sudah duduk di situ, yang tepatnya saya sedang. Nah itu, dia sedang duduk di situ. Oh, pindah dia ya? Pindah. Tapi dia lagi dan lagi tidak bereaksi apa-apa ya, hanya ikut menonton kita. Saya ini bisa ngerasain ini ketika pabrik ini beroperasi. Di kepala saya itu berbunyi gitu. Dalam artian yang terjadi aktivitas di pabrik ini sekarang tuh saya merasakan gitu kan. Oh, jadi flashbacknya udah kerasa ya? Nah gitu maksudnya kan tadi. Untuk pabrik ini, jadi kan tadi di lapang ini Kang Ferry ada seperti 2 blok ya? Ya. Nah, untuk pabrik ini apakah blok yang sama apa beda? Nah, ini blok yang sama dengan kakek tadi yang di depan, masih kawasannya kakek yang tadi. Oke. Ini karena kan kita ini tempatnya tuh dikelilingi sama pohon-pohon besar, Kang Ferry. Ya.
Jadi banyak orang yang bilangnya taman kota, lebih tepatnya sih hutan kota kalau lihat pelangnya sih. Tapi ini ya Sebenarnya salah dari kita juga. betul. Pemerintah sudah menyediakan tempat Menyediakan. tapi disalahpergunakan. Ya. Dipakai tempat-tempat yang tidak benar lah. Tapi itu pun mungkin lebih tepatnya lagi oleh oknum ya, Kang Yogi. Oknum ya. Karena tidak semua juga. Iya. Nah, di sini mungkin kalau pagi ini banyak aktivitas Kang Yogi ya. Banyak nggak? Yang olahraga atau Olahraga apa? sambil ngobrol-ngobrol Iya. mungkin sarapan di sini ya. Sampah-sampah banyak tidak terurus. Tapi orang agak enggan juga datang ke sini setelah waktu maghrib ya Kang Yogi ya. Ya. Maghrib atau sore hari lah. Sudah jam 5. Sebetulnya jin-jin itu sangat menyukai tempat-tempat kotor. Tempat-tempat Kang kotor Yogi, ya. Kang Teguh, betul. Sisa-sisa makanan, terutama bekas-bekas makanan tulang. Oh iya. Tulang-tulang itu yang tidak dibuang semestinya akan menjadi makanan jin. Oh, jadi emang makanannya itu gitu. Makanannya itu. Jadi pesan untuk teman-teman, Kalau sudah makan, atau apapun itu, bawa kembali lagi. Nah, dirapikan atau dibuang pada tempatnya lah. Betul. Jangan sampai jadi hal-hal yang negatif. Betul. Yuk, kita lanjut. Itu ada bangunan Kang Yogi di sini. Vandalisme segala nih. Ini banyak yang ngikutin kita ya. Banyak yang ngikutin apa ini? Dari arah belakang? Dari arah belakang. Dari pabrik mungkin ya. Ya. Kalau kita lebih konsen visualnya ke depan dengan ke belakang, ini tuh banyak ada gesekan-gesekan rumput. Karena mereka mengikuti. Ya. Nah, tepatnya di sini. Lagi mengikuti, dan ketika kita sorot mereka pun sembunyi lagi gitu Kang Teguh. Jadi kayak petak umpet itu ya, kalau kena sorot dia ya bersembunyi. Sekali lagi niat kita ke sini tidak bermaksud yang macam-macam ya, Kang Teguh, hanya tidak mencari penampakan atau apa, itu hanya bonus. Ya. Kita hanya mempositifkan masyarakat bahwa emang apa yang menurut masyarakat anggar, ya kita buktikan apa emang anggar atau ya seperti inilah. Harusnya kita nggak boleh takut sama yang begitu ya, Pak Ferry? Sebetulnya saya pribadi saya lebih takut oleh bangsa manusia, Kang Yogi. Iya. Karena bangsa jin, siluman itu mereka tidak serakus kita. Betul. Kalau kita kan makan tiap hari, mungkin di satu hari itu menunya pengen ganti-ganti. Ya. Mereka tuh tidak seperti kita, kan. Hanya saja mungkin sebaik-baiknya mereka tuh pasti lebih jaya dibanding bangsa manusia. Ya. Karena menurut mereka yang mereka lakukan itu biasa gitu kan. Iya. Sudah menjadi tradisi mereka. Tradisi mereka. Gitu. Ini pohon-pohon bambu nih, guys, teman-teman. Biasanya betah-betah menurut orang-orang yang emang ini ya, Peri. Ya. Bahwa makhluk yang seperti itu betah di tempat-tempat bambu seperti ini. Apa betul gitu? Kalau versi saya itu mereka tuh lebih cenderung, memang sebagian ada yang ditimbun-timbun seperti ini, ada juga di tempat-tempat kotor. Dan memang secara ilmu agamanya pun kan mereka tuh senang diam di WC, di pasar. Iya. Di tempat-tempat yang apa ya, kotor lah intinya gitu. Iya. Nggak terurus gitu maksudnya, Kang Yogi. Nah, ini kawan-kawan salah satu tempat yang memang agak terbengkalai. Ini bangunan bekas apa ya, Kang Yogi? Pak Ferry, ini tadinya untuk apa? Mungkin dapur umum atau apa? Ini berantakan.
Jadi untuk area ini apa yang dirasakan dan apa yang dilihat? Area ini yang saya rasakan lebih ke apa ya, mungkin tempat mereka singgah, Persinggahan lah ya. persinggahan. Kalau kata kita tuh apa ya, transitnya mereka. Belum mereka mau kemana, kesini Ya. dulu. Nah itu, nah mulai ini ya, Iya, mulai ada interaksi di sini. Pukul-pukul bambu apa lempar itu tadi? Itu lebih ke lempar-lempar, Kang Yogi. Assalamualaikum, niat kita di sini tidak mengganggu, tidak juga menjajal, kita hanya mengekspor tempat ini saja. Sebetulnya mereka pun tidak nyaman dengan kedatangan kita ini, Merasa terganggu gitu. merasa terganggu. Nah itu seperti ada suara ini ya, Ya. Apa? Cicak atau apa itu? Nah gitu tuh. Tadi kedengaran kan Yogi? Iya. Ya. Nah, Berapa tuh Kang? mungkin binatang ya. Suara kodok atau cicak gitu ya? Makin dingin ya Kang Ferry ya? Kalau saya kebetulan di sini panas, Kang Teguh. Kalau di area ini, Ya. Bedanya sama aura yang dingin tadi apa Kang? Kalau panas ini mereka sudah mulai berbaur dengan kita, Kang Teguh. oh kalau jadi panas itu, Ya. Mereka bisa berkamuflase ya. Terkadang ketika kita tidak fokus, Ya. seperti suara yang di luar nalar, tapi ketika kita fokuskan, seperti suara binatang, Kang. oh bisa berubah-ubah dia ya? Ya. Kamera nggak Kang suaranya? Coba kita dekati. Ini kayak dari arah yang tadi APR bilang Ada ibu-ibu ibu duduk itu ya? gendong anak ya? Iya. Nah, di sini mulai dingin lagi, Kang Teguh. Mulai berasa nih. Mulai, ya, mulai berdiri. Iya. Ada betisnya yang berdiri juga nggak? Bulu kuduknya betis, daerah kaki ya. Iya. Nah, Saya sampai sikut, bersikut. Ya. sampai jidat ini berinding semua Kang. Ini pohonnya besar-besar sih. Ini benar-benar jarang terjamah manusia, Kang Yogi ya kayaknya. Iya. Semakin malam, sebetulnya aktivitas mereka ini semakin tinggi, Kang Yogi. Oh, biasanya kalau untuk aktivitas makhluk-makhluk seperti itu Ya. dimulai dari jam berapa ya? Sampai jam berapa? Kalau jam manusia ya? Kalau jam manusia, sebetulnya lewat tengah malam. Lewat tengah malam. Sebetulnya lewat tengah malam. Baru? Tapi dengan hadirnya kita ke sini pun, itu semacam merangsang mereka untuk mereka pun ikut berinteraksi. Gitu. Oh, jadi nggak pengaruh jam berapapun itu. Jam berapapun. Manusia ada ikut mereka. Betul. Tapi identiknya lewat tengah malam. Lewat tengah malam itu. Tadi nggak ada suara-suara ini ya? Ini kan banyak pohon-pohon besar kan. Ya. Biasanya sih kalau misalnya orang-orang bilang di pohon itu suka ada apa di sini ada nggak Kang? Kalau untuk yang pohon terdekat ini ya, pohon terdekat ini seperti apa ya? Seperti kera ini kalau di sini. Posisinya mereka di sini. Manusia kera. Naik turun. Oh, naik turun di sini. Kera full apa bentuk setengah manusia? Oh, kera full. Kera full. Tapi bulunya agak putih, Kang. Seperti bulu Hanoman gitu. Nah, gitu ya. Ya. Bulu kuduknya sudah mulai turun,
Kang Teguh? turun. Udah turun. Nah. Tadi ketika berjalan ya ke sini, itu rada naik Itu lagi. berasa banget. Itu kenapa? Nah itu Nah, suara. Nah, itu tadi kan kita berbicara dia ya. Iya. Sejenis kera. Nah, dia berusaha berinteraksi juga. Nah, Yes. Apa masuk ke sound? nah, di sana Iya. coba berinteraksi lagi, seakan-akan memberikan sinyal bahwa kita ini terlalu lama di teritorial mereka, Kang Yogi. Oh, ya udah. Kita coba bergeser ya. Ya. Mungkin mereka agak tersinggung atau bagaimana. Nah, Emang suaranya pindah, dia pindah tempat Kang. Nah, di sini bulu kuduk di betis mulai tinggi lagi ya. iya. Ya. Berasa Itu mungkin manusia itu. itu ada kendaraan yang Ada lewat. kendaraan lewat. Di sini hilang bulu kuduk ya, Habib? Nah, di sini hilang. Enggak, Betul, ini Kang Yogi. Tadi di sana berasa banget. Ya. Itu kenapa Kang? Jadi setiap kita mau berpindah, setelah saya pelajari juga dari tadi kita berjalan, dia tuh ikut kita. Jadi energi yang di kita itu memberikan sinyal dengan bulu kuduk kita berdiri, Kang. Oh, ya. Jadi bertabrakan energinya. Bertabrakan. Itulah kenapa bisa jadi merinding itu Kang ya. Nah, gitu. Tapi banyak cerita, Peri, orang-orang itu pada digangguin oleh makhluk-makhluk yang itulah gitu. Ya. Apakah emang kodratnya mereka itu mengganggu atau bagaimana, Peri? Kodrat mereka, saya nggak bisa bilang semuanya mengganggu ya, Kang Iya. Yogi. Tapi sebagian mungkin memberitahu bahwa kami ini ada. Oh, Maksudnya begitu. pengen membuktikan bahwa ini kami ada. Kami ada, ya. Tapi balik lagi menurut pandangan saya itu, sebaik-baik mereka itu pasti paling jahil di bangsa manusia. Oh, Tapi lagi dan lagi mereka tuh beranggapan mereka itu biasa seperti itu. ya ya. Karena udah habitatnya dan Ya. berarti seperti itu mungkin. Apa tradisinya lah dan Ya. Jadi untuk masyarakat kita, teman-teman kita, Aperi ada pesan atau apalah notulen untuk malam ini? Oh, pesan-pesannya buat teman-teman dimanapun teman-teman berada di suatu tempat, baik itu berniat untuk olahraga, untuk bertamasya, Ya. atau sekedar berbincang-bincang dengan rekan, usahakan satu, jaga kebersihan, Ya. karena memang kebersihan itu sebagian daripada iman. Ya, betul. Lagi dan lagi, kalau misalkan kita tidak bisa menjaga lingkungan, pasti ada yang merasa bahwa mereka tuh terusik. Ya. Intinya seperti itu. Terus lagi, bangsa jin itu memang ada dan berdampingan dengan kita ya, Ya. Kang Yogi, Kang Teguh. Jadi intinya kita jaga lingkungan, posisikan niat kita sebelum masuk ke suatu tempat. Oh, iya. Posisikan dengan niat yang baik. Minimal bismillah atau Bismillah, apalah, doa ya. dulu. Ya. Jadi itulah teman-teman penelusuran kita malam ini di Taman Kota wilayah Sukabumi. Jadi Pak Teguh ada pesan-pesan? Cukup sih dari Kang Karim. Jadi untuk video hari ini kita cukupkan sampai di sini. Bila ada saran kritik, silahkan di komen dan tolong bantu like, subscribe, dan share-nya untuk video kita agar kita bisa membantu agar kita bahasanya agar kita bisa berkembang lebih maju lagi, menghadirkan konten-konten yang lebih menarik untuk kawan-kawan semua. Akhir kata kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.